Yang mana tayamum ini asal muasalnya dari peristiwa hilangnya kalung Sayyidah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan sedikit saja untuk mengambil keberkahan dan kita bisa mengambil ibrah dari kejadian-kejadian ketika Nabi kita Muhammad bersama dengan rombongan, bersama dengan Sayyidah Aisyah, mereka ingin kembali ke kota Madinah. Tiba-tiba di tengah perjalanan di waktu malam, Sayyidah Aisyah kepengen buang hajat. Di tengah malam beliau kepengen buang hajat. Tiba-tiba mereka berhenti karena istri Nabi Muhammad ingin buang hajat. Mereka berhenti semua. Ontanya Sayyidah Aisyah turun juga. Sayyidah Aisyah mencari tempat yang jauh. Kalau zaman dulu WC tak ada. Jadi kalau di padang pasir, orang kalau nak buang air kecil atau besar, nyari ke tempat yang jauh, yang sekira orang tak ada ngelihat, yang sekira bunyi kita tak didengar sama orang. Itu disunnahkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum maaf buang air ke kamar mandi, usahakan jangan sampai sikok ketengok. Ini alhamdulillah kalau WC kita kan tertutup rapat, sikok kita selamat. Yang kedua, kalau bisa apa yang terjadi di WC kalau bisa jangan kedengar. Cemplung. Nah, tahu cemplung? Cemplung tuh jangan sampai kedengar, makruh hukum. Gimana Ustaz? Hidupkan keran. Oh, keran. Antum nak ngeden lah. Tapi usahakan ada bunyi yang lain, sekira orang tak dengar. Kalau orang dengar, bukan adab yang bagus. Ustaz tuh gila. Di masjid nunduk-nunduk. Rupanya kalau ngeden besar juga. Nah, ini bukan untuk ustaz ya lah, untuk kita semua. Kalau masuk ke WC, sama hukumnya di kamar mandi atau di padang pasir. Yang pertama tidak terlihat, yang kedua tidak ada terdengar suara dari apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Entah yang jatuh tadi, entah ngeden tadi, entah segala macam, atau cebok atau segala macam. Usahakan ada bunyi-bunyi yang lain. Entah kita buka keran ke musik Ustaz. Musik boleh, tapi di luar WC, jangan di kamar mandi. Kita punya TV besarkan dulu. Biar orang fokus ke TV, kita fokus di dalam. Itu termasuk sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah untuk orang yang di luar kamar mandi, kalau ada orang ke kamar mandi, sunnahan dia minggir, jangan dia nekat. Alias ngopeng, jangan. Jangan sunnah dia ngejauh. Takut apa? Takut terdengar. Kalau dia terdengar, bisa ngeropak telinga kita. Bisa ngerosak telinga. Ini sunnah, tidak terlihat dan tidak terdengar. Itulah yang terjadi pada Sayyidah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad. Beliau minggir ke tempat yang jauh sampai tidak kelihatan, apalagi bunyi untuk yang terdengar. Beliau buang hajat. Setelah buang hajat, kembali ke rombongan. Ketika kembali ke rombongan, Sayyidah Aisyah kayak gini. Duh, mana kalungku? Kalung pemberian dari ibu beliau ketika beliau menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, mana kalungku? Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalung hadiah ataupun kado pernikahan hilang. Apa kata Nabi Muhammad? Di mana jatuh? Nah, tidak tahu. Cari, dan Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk mencari kalungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat Nabi kita Muhammad. Lahul khuluqus sahal. Akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak ada berbeda. Akhlaknya Nabi Muhammad itu, kehidupan Nabi kita Muhammad, gerak-gerik Nabi Muhammad itu mirip-mirip dengan kita. Jadi istilahnya tidak ada orang bilang, weh lain kok dia tuh. Ada. Akhlak Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah, kelakuan Rasulullah mirip-mirip dengan kita. Jadi tidak terlalu neko-neko, tidak terlalu berbeda dengan kita. Kalau jalan mirip-miriplah dengan kita. Tidak ada dibuat beda, ada. Dodok tidak dibuat berbeda, tidak. Lahul khuluqus sahal. Kan sering kita baca maulid. Akhlaknya Nabi Muhammad itu mudah. Apa arti mudah? Samalah dengan kita. Jadi sekira orang tuh tidak ada bilang, weh lain orang sikok tuh. Weh lain orang sikok tuh, dah. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang salah. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad itu kalau sudah mendengar adzan, dia kayak tidak kenal dengan keluarga. Sampai-sampai dia mempraktekkan dengan kehidupan dia. Jadi kapan dengar azan, Allahu Akbar, kabur dia. Sampai-sampai keluarga bilang, weh lain sikok nih orang nih. Agi ada tamu, agi nak makan, agi ngurus nih, tiba-tiba ngacir aja lah, berlari. Beda kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ke masjidlah benar-benar. Jangan sampai kayak orang lain ke sana. Jangan sampai orang bilang kapan nengok kita ngacir ke masjid, weh lain orang sikok tuh.
Orang lagi butuh, orang lagi ngobrol, belum selesai abang tanda tangan, ucapan belum selesai, obrolan belum selesai, lagi cerita nih, cerita, Allah tinggal, wih lain kawan nih. Nah, sifat kayak gini tidak ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngobrol, selesaikan dulu obrolannya. Kalau ada tamu, sambut dulu. Kalau makan, selesaikan dulu. Apalagi ngurus segala macam, selesaikan dulu. Setelah selesai, baru kita berangkat. Jangan sampai kelihatan kayak orang yang paling cepat untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tidak ada assalamualaikum lagi, tidak ada istilah nak ke masjid dulu, oh udah langsung akhir. Sampai keluar lihat lain ayah gitu nih. Nah, itu bukan sifatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad hilang kalung, kalau kita baca di Google, banyak orang-orang yang mencela Nabi. Mereka mengatakan, Eka bilang Nabi itu tidak ada cinta dunia. Tuh tengoklah, kalung ja hilang, dicari sama Nabi. Kira sudah lah. Itu kan takdir Allah. Kalau Nabi Muhammad agi nak nyari kalung, berarti Nabi itu agi suka dengan kalung tadi, agi cinta dengan kalung tadi, agi ada rasa cinta dengan dunia. Ini mereka merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak orang sok-sokan kayak gitu kan, hilang barang, ah sudahlah. Itu kesannya kayak orang yang sombong. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad, istri beliau hilang kalung, tetap dicari sama Nabi kita Muhammad. Walaupun Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling tidak cinta dengan dunia. Ini buat kita paham apa itu cinta dengan dunia, apa itu zuhud, apa itu qanaah, apa itu namanya pura-pura tidak cinta dengan dunia. Tirulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci hilang, duit hilang, cari. Ikuti gerakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak bilang, nih kalau seandainya kita nyari kalung terus, kayak waktu subuh datang, kita belum sampai Madinah, ujung-ujung kita tidak bisa wudu. Nabi Muhammad tidak ada mikir macam itu. Itu sifat Nabi Muhammad, sifat yang biasa. Hilang barang, cari. Itu sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari. Setelah dicari sampai hampir masuk waktu subuh, berarti kan berjam-jam nyari kalungnya istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang gawi, sampai-sampai orang jadwal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad itu kan tiap hari kan punya jadwal kan, siang di sini, sore di sini, habis ini di sini. Itu baru Ustaz. Cuman kalau Nabi Muhammad jadwalnya diatur sama Allah, tapi tidak ada istilah wahai Aisyah, maaf bu, tidak bisa nyari kalung kau, jadwalku padat. Habis ini nak ke sini, habis ini nak nerima wahyu, habis ini nak ngambil ke sini, belum dakwah ke sini. Jadwal Nabi Muhammad jauh lebih padat, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai saking padatnya jadwal Nabi kita Muhammad, pedoknya Nabi Muhammad pun macam ni. Nah, saking padatnya jadwal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum dakwah ke keluarga, belum beri hikmah ke tetangga, belum membantu orang lain, belum yang ini, belum yang itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan wahai Aisyah, kita dosalah nyari kalung kayak jadwalku padat, ku harus ke sini. Nanti kalau kita nyari ujung-ujungnya kapan subuh datang kita tidak ada air. Soalnya tempat ini tempat yang tidak ada air. Tidak. Ini yang perlu kita pahami, sifat biasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang hilang nyari berjam-jam sampai datang waktu subuh. Hampir datang waktu subuh, sahabat bilang, wahai Abu Bakar, gara-gara anak kaulah kita macam ni. Gara-gara anak kaulah kita orang gawe, kita tidak ada berjalan. Sekarang tengok, sebentar lagi waktu subuh datang, air kita tidak ada. Macam mana kita nak wudu? Pokok semua sahabat kebanyakan nyalakan Sayyidina Abu Bakar, gara-gara anak kaulah, orang gawe, hilang jadwal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar yang marah tadi langsung mencari Sayyidah Aisyah. Waktu itu Sayyidah Aisyah sedang memangku Nabi kita Muhammad yang sedang tidur. Nabi kita Muhammad sedang tidur di paha. Jadi kalau antum mau ikuti sunnah Nabi kita Muhammad, sering-seringlah tidur di paha istri gitu bukan istri orang. Kalau nak ngikuti Nabi Muhammad, jangan dibantal. Kadang-kadang bini kita, sinilah bang, dah keras, belum bantal. Jangan, walaupun dia keras, walaupun tolang ketak, ikut sunnah Nabi, itu tujuan kita. Kan dulu Nabi pernah macam ini, kita juga mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa mendekatkan orang antara yang tidur di paha dengan tidak. Ini termasuk salah satu resep dalam kitab Qurratu Uyun. Kitab pernikahan itu dikatakan kalau seandainya laki bini kelahi, biar nak cepat lekat, biar masalah kita bisa lupa, cara macam tu sih kok. Kita tidur di
paha dia, atau dia yang salah tidur di paha gitu. Itu bisa menghilangkan masalah gitu. Jangan tinggal kita melanjutkan ke yang depan. Nah, ini dikatakan Nabi kita Muhammad tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar nengok tuh. Kalau ku marahkan nanti Nabi bangun. Tapi gara-gara kulah terlanjur marah, mau tidak mau dia maju ke depan, dia merengut, dia merahkan wajah sambil nyocokkan telunjuk ke pinggang Sayyidah Aisyah. Saking marah. Walaupun kuat ditahan sama beliau. Soal kalau macam ini terbangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Sayyidina Abu Bakar marah, Nabi kita Muhammad bangun. Kata Nabi kita Muhammad, wahai Aisyah, kayak subuh lah masuk nih. Sedangkan kita tidak ada air. Di waktu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, maka turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan intinya, kalau seandainya tidak ada air untuk berwudu, maka gunakanlah debu untuk tayamum, sehingga kita pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini, maka tadinya sahabat yang mencela Sayyidah Aisyah memuji. Yang tadi ngate jadi memuji. Kalau tadi ngate gara-gara kaulah, gara-gara putri kaulah kita macam ni. Sekarang enggak. Wahai Sayyidina Abu Bakar, sudah berapa kali Allah memberikan keringanan kepada kita gara-gara keluarga kalian. Lagi-lagi keluarga kalian yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kami. Kalau kami sakit, kami tidak wajib menggunakan air. Kami boleh menggunakan yang namanya debu. Jadi umat Islam termasuk kita semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah. Yang tidak bisa pakai air, boleh pakai debu tanpa dikodok. Itu berkat siapa? Berkat Sayyidah Aisyah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aisyah, alangkah berkahnya kalungmu. Gara-gara kalungmu hilang, kami pun mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pun mendapatkan keringanan tayamum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam itu, di waktu subuh itu, mereka semuanya sholat dengan tayamum. Itu tayamum yang pertama dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tayamum, sembahyang, mereka pulang. Begitu Sayyidah Aisyah naik ontanya naik, rupa kalung ada di bawah unta tadi. Nyari sekapun alam. Nyari ke sana, nyari ke sini, pakai obor. Kalau pas gitu nyari pakai serongkeng. Rupa gak kalung yang nyari berjam-jam tadi di bawah unta tadi. Kira ngomonglah unta tuh di bawah kunyoi. Untung unta itu tidak bisa ngomong. Kapan Sayyidah Aisyah berangkat dengan ontanya tadi? Ternyata kalungnya Sayyidah Aisyah ada di bawah onta tadi. Maka diambil oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan termasuk asbab ataupun sebab kenapa tayamum dimudahkan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.